Ya KPK sudah begitu politis dan mudah diintervensi. Gitu. Berarti Bung melihat bahwasanya hari ini KPK telah hilang semangat independensinya, kan begitu? Bahwasanya dari kita menduga ketika itulah. KPK harus melakukan OTT kan harus melapor dulu ke Dewas dan lain sebagainya, kan begitu? Tapi serius Bung, sepakat gak sih Bung kalau seandainya KPK dibubarkan? Ya sebenarnya kalau saya mau bilang permasalahan kita di Indonesia ini, saya ini soalnya tidak hidup, tidak berada pada zaman reformasi. Kalau hari itu saya berada pada zaman reformasi, maka saya akan katakan untuk menjawab tantangan ataupun untuk menjawab berbagai problematika yang terjadi pada masa Orde Baru, bukan dengan cara reformasi dalam membentuk, tentu reformasi, tetapi bukan dalam konteks harus kita membentuk sebuah lembaga baru. Bagi saya tidak solusi. Bagi saya bukan solusi. It's not solution. Jadi itu bukan solusi. Jadi kalau pembentukan lembaga baru itu bagi saya bukan ini. Itu sebenarnya kan yang jadi persoalan ini kan karena aparat kita tidak mau bekerja. Berarti memang kalau bekerja tebang pilih. Betul. Sehingga bukan masalah lembaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa Enfol Show dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama kami di dalam acara bincang-bincang yang isinya tentu semuanya daging semua, kan begitu. Kembali lagi saya akan memandu hari ini dengan saya Fatur Rahman Abdal. Telah hadir bersama kita tokoh muda pemuda Nusantara, Abang Da Laude Noval. Gitu. Siap. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan dulu Bang, nama Bang. Iya, sebetulnya saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya ini channel saya. Gitu kan. Betul. Kedua juga ya udah terlalu udah banyak lah video-video saya dalam Enfol Show ini. Ya selain sebagai ya sudah wajar gitu kan kalau banyak karena ya saya sebagai founder gitu kan. Founder Enfol Show. Memang beliau ini luar biasa begitu kan, sembari beliau juga aktivis tokoh pergerakan muda di Jakarta, tetapi beliau juga aktif di media sosial dan lain sebagainya. Siap. Ini satu terobosan yang luar biasa. Nah, apa isu kita nih? Kembali lagi malam ini teman-teman sekalian, isu yang akan kita angkat pada malam hari ini yaitu mengenai fenomena-fenomena hukum hari ini begitu kan. Fenomena-fenomena hari ini yang memang beberapa dekade terakhir atau di tahun 2022 kemarin sampai awal 2023 ini banyak fenomena yang menghebohkan kita tentunya Bang. Iya. Ya baik dari kasus FS Verdi Sambo gitu kan yang yang melihat mata publik ternganga kan begitu. Iya, betul. Kembali lagi sekarang juga dengan kasus yang menimpa anak dari salah satu petinggi pajak yaitu Mario Dandi kemarin kan begitu. Iya. Yang ini kan hari ini bahwasanya masyarakat melihat begitu. Publik melihat bahwasanya bagaimana aparat-aparat kita, penegak-penegak hukum kita yang berada di instansi-instansi terkait begitu dan tanda kutip oknum lah ya, saya mengatakannya mungkin oknum begitu, terkait maraknya pamer-pamer harta kekayaan dan lain sebagainya. Itu pandangan Abang bagaimana begitu sebagai seorang tokoh muda atau jadi begini sebenarnya kalau bicara konteks hukum Indonesia itu sangat luas gitu kan, tapi memang perlu kita pahami bersama bahwa hukum ini pada prinsipnya adalah untuk bagaimana mengatur dan mengelola supaya kehidupan itu atau kondisi keadaan bangsa dan negara itu tidak carut marut. Ya, hukum itu harus ditempatkan sebagai panglima. Begitulah kira-kira bunyi konstitusi kan. Hukum sebagai berada pada posisi suprem. Betul. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau bisa kita bicara tentang konteks Indonesia, saya ingin bicara konteks Indonesia. Kalau kita bicara tentang pada wilayah refleksivitas, bagaimana perkembangan hukum Indonesia, ya kita perlu kondisinya begitu mencengangkan. Banyak hal dalam penegakan hukum Indonesia itu begitu hancur, begitu bobrok. Ya, apa sih yang bisa kita lihat? Misalnya penegakan hak asasi manusia, kemudian bagaimana ketika rakyat berhadapan dengan pemerintah atau penguasa itu cenderung terjadi abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, gitu kan, kesewenang-wenangan. Apalagi kita ditambahkan oleh Bung Faruk yang hari ini terjadi bahwa potret bagaimana seorang pejabat Ditjen Pajak kemudian ya terduga telah melakukan
penyamaran harta kekayaan atau ya dugaan korupsi gitu kan. Ini juga satu problema yang memang tidak kunjung selesai. Padahal kita sudah bentuk undang-undang korupsi ya kan, undang-undang 31 tahun 99 tentang tidak pidana korupsi, kemudian juga sudah dirubah lagi dengan undang-undang 20 2001 tentang korupsi, kemudian juga sudah ada lembaga KPK ya kan yang dibentuk di tahun 2001 apa 2002 itu kan, itu lembaga yang lahir dari rahim reformasi. Karena konon katanya zaman-zaman Soeharto itu banyak terjadi KKN. Betul, betul. Kemudian diciptakanlah KPK sebagai spirit reformasi. Betul. Ternyata juga masih banyak yang korupsi. Bahkan lebih parah lagi, lebih kronis lagi hari ini. Berarti kan hari ini bahwa pembentukan KPK juga nggak apa namanya tidak efektif hari ini ya, menanggulangi terhadap KPK, Bung ya. Sebetulnya kalau kita lihat KPK ini secara spirit sudah sangat linear. Dia hadir dari spirit reformasi memberantas KKN. Betul. Tapi hari-hari ini kita melihat sepertinya KPK ini sudah beralih jenis kelamin. Luar biasa dari jenis kelamin hukum menjadi jenis kelamin politis. Ya, yang seperti itulah. Dugaan-dugaan publik, dugaan-dugaan kita semua ya. KPK sudah terlihat begitu begitu politis dalam penegakan hukum ya. Makanya ini juga informasi juga ya pemirsa-pemirsa. Kebetulan Bung Novel ini juga mahasiswa S2 sedang menempuh sekarang perguruan tinggi S2-nya di salah satu universitas ternama juga di Jakarta begitu. Siap. Yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta begitu. Nah, tapi Bang, serius nih Bang, mau nanya nih Bang. Ya harus serius lah, kita kan bicara konteks negara nih. Abang melihat hari ini KPK bagaimana terhadap penegakan korupsi? Iya tadi yang saya bilang tadi, KPK ini kita menduga seperti telah beralih jenis kelamin. Kenapa itu? Jadi jenis kelamin yang toh hukum sudah menjadi toh politik. Karena kalau kita lihat ini seperti KPK begitu hari ini dalam konteks penegakan tindak pidana korupsi itu publik menilai seperti ada campur tangan atau ada intervensi daripada kelompok kepentingan. Ada invisible hand lah ya. Iya gitu kan. Ada intervensi yang dilakukan oleh KPK dan begitu KPK rapuh, menurut saya rapuh. Terlalu cepat untuk kemudian diintervensi. Kita nggak tahu ini kah, apakah ada yang salah dalam proses rekrutmen aparatur di institusi KPK misalnya, ya kan? Karena kan juga ini kalau dilihat ini kan undang-undang sudah sangat jelas. Ya, tambah lagi misalnya yang kemarin undang-undang yang berkaitan dengan adanya Dewan Pengawas KPK yang ya secara tidak langsung juga bisa menjadikan pergerakan KPK menjadi tidak luasa. Tatkala ada tindak pidana korupsi di depan mata, maka apa yang terjadi? KPK harus melapor dulu, izin. Harus Dewas, kami akan melakukan proses penangkapan. Izin, kami akan melakukan proses penggeledahan. Jadi sehingga kalau kita lihat tadi secara undang-undang KPK yang beberapa tahun kemarin direvisi itu sudah melemahkan. Itu secara sisi regulasi. Betul. Tapi sisi lainnya kita bisa melihat seperti kita menduga-duga bahwa ya KPK sudah begitu politis dan mudah diintervensi. Gitu. Berarti Bung melihat bahwasanya hari ini KPK telah hilang semangat independensinya kan begitu. Bahwasanya dari kita menduga ketika KPK harus melakukan OTT kan harus melapor dulu ke Dewas dan lain sebagainya kan begitu. Tapi serius Bung, sepakat gak sih Bung kalau seandainya KPK dibubarkan? Ya sebenarnya kalau saya mau bilang permasalahan kita di Indonesia ini, saya ini soalnya tidak hidup, tidak berada pada zaman reformasi. Kalau hari itu saya berada pada zaman reformasi, maka saya akan katakan untuk menjawab tantangan ataupun untuk menjawab berbagai problematika yang terjadi pada masa Orde Baru, bukan dengan cara reformasi dalam membentuk tentu reformasi, tetapi bukan dalam konteks harus kita membentuk sebuah lembaga baru. Bagi saya tidak solusi. Bagi saya bukan solusi. It's not solution. Jadi itu bukan solusi. Jadi kalau pembentukan lembaga baru itu bagi saya bukan ini. Itu sebenarnya kan yang jadi persoalan ini kan karena aparat kita tidak mau bekerja. Berarti memang kalau bekerja tebang pilih. Iya, betul. Sehingga bukan masalah lembaganya ya, tetapi kan, juga permasalahan orang-orang yang ada di dalamnya. Ini makanya saya bilang, ini seperti saya pernah baca buku Pamungkas tentang peradilan sesat di Indonesia. Jadi disebutkan bahwa kebanyakan orang yang menegakkan hukum itu karena ada beberapa hal, ada 3 hal. Yang pertama dia menegakkan hukum itu karena ada tekanan psikologis. Betul. Dalam arti ya dia butuh gaji, ya kan?
istri udah ngamuk-ngamuk di rumah, ada gajah akibatnya ya. Kemudian dia lakukan segala hal yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya kan? Kedua, banyak orang yang aparat-aparat yang menegakkan hukum bukan semata-mata karena ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi semata-mata karena hanya untuk mengejar target. Ya, Itu satu. Tapi yang ketiga saya bicara secara utuh. Gimana Yang itu, ketiga, Bung? ini yang paling parah lagi. Kadang-kadang aparat kita mau menegakkan hukum bukan untuk keadilan dan kebenaran yang saya sampaikan tadi, tapi semata-mata hanya untuk apa? Promosi jabatan. Ya, misalnya dari bintang 1 ingin bintang 2. Ya sudahlah kalau begitu. Ini ada perkara nih, guys. Ayo kita cepat-cepat selesaikan supaya kita promosi jabatan. Dari pangkat rendah dari pangkat ke atas. Jadi apa yang mau kita bicara soalnya spirit penegakan hukum itu kadang-kadang bukan karena keadilan seperti bunyi konstitusi, tapi kadang-kadang karena libido, ada kerakusan, ada ingin mengejar supaya naik jabatan, promosi. Ini yang berbahaya. Jadi kalau saya bilang Indonesia itu ya apa tidak butuh lembaga baru, tapi butuh bagaimana melakukan proses rekrutmen aparat penegak hukum. Ini yang kurang di Indonesia ini. Betul. Menurut saya. Memang kan di Indonesia sendiri sudah ada memang lembaga khusus yang menangani terhadap anti rasuah, yaitu memang KPK itu dibentuk sendiri kan. Kalau kita flashback, memang KPK dibentuk kan berdasarkan adanya merasa kegagalan dari pihak kejaksaan dan kepolisian dalam memberantas korupsi, makanya dibentuk adalah sebuah lembaga independen kan. Betul. Yaitu namanya Komisi Pemberantasan Korupsi kan begitu. Nah, tapi secara regulasi, Bung, hari ini kan memang para orang hari ini melihat bahwasanya ketika melakukan sebuah korupsi, melakukan sebuah penyelewengan anggaran, penggelapan dan lain sebagainya, orang tidak takut. Karena kenapa? Padahal kenapa? Contohnya korupsi 100 triliun dan lain sebagainya, itu bahkan hanya dihukum 2 tahun dan lain sebagainya. Padahal jelas di dalam undang-undang KPK kan jelas itu sudah ada mengenai dimiskinkan begitu. Tapi kenapa hari ini malahan korupsi, para koruptor tidak takut akan hal tersebut? Pakai pandangan Bung bagaimana? Jadi ini memang masalah korupsi ini selain penting untuk dibicarakan karena menyangkut hajat banyak orang, juga kita lihat ini dalam segi penegakan hukum pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi ini seakan-akan melucuti hukum sendiri. Jadi hukum seakan-akan dilucuti, gitu kan? Ya, korupsi begitu banyak, bahkan undang-undang KPK, undang-undang korupsi misalnya, undang-undang 20 2001 sudah menjelaskan bahwa pada hal-hal tertentu orang dapat dijatuhi hukuman pidana mati. Betul. Ya kan? Ketika melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Betul. Keadaan tertentu itu adalah keadaan seperti dalam kondisi bencana. Bencana alam. Nah, ataupun bencana-bencana sifatnya non alam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti COVID. Kita lihat beberapa lalu kan ada kasus korupsi yang di dalamnya itu menyandung mantan ex Menteri KKP Edi Prabowo. Apa putusannya? Sabar, saya bicara dulu. Pertama, dia korupsi dalam keadaan apa? Dia korupsi dana bansos. Itu Menteri Sosial juga kemarin. Betul. Yang kedua, dia korupsi dalam keadaan apa? Dalam keadaan pandemi. Betul. Situasi ekonomi lagi merosot, kemudian kacau-kacaunya ya. Kondisi ekonomi masyarakat pun demikian terpuruk, jadi inflasi. Tapi apa yang terjadi? Dia korupsi di waktu itu. Dia korupsi dana bantuan sosial, dia korupsi waktu bencana non alam. Luar biasa. Secara kita undang-undang semestinya hukuman mati, tapi apa yang terjadi? Gimana, Bung? Hukumannya itu kalau saya lupa itu berapa ya? Intinya itu kalau nggak salah ketika dia melakukan perlawanan hukum di kasasi di Mahkamah Agung, itu dikurangi hukumannya. Ya sekitar di bawah 5 tahunan lah. Ini kan agak lucu. Orang yang harusnya di ultimatum untuk mendapat hukuman mati, malah kemudian apalagi seorang pejabat negara kan, hukumnya dikurangi. Betul. Tapi tahu nggak apa alasannya? Alasannya lagi lebih membuat kita jadi semakin kita mau ketawa juga nggak bisa ketawa. Nggak tahu apa angka ataupun apa kata yang bisa mewakili tentang respon daripada putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap terpidana atau terdakwa Edi Prabowo. Apa alasan? Alasan yang dipakai oleh dia Mahkamah Agung mengurangi hukuman Edi Prabowo dengan satu alasan yang paling sangat-sangat aneh. Di fakta persidangannya. Alasan hukumnya apa? Alasannya apa itu? Edi Prabowo dikurangi hukumannya karena Edi Prabowo selama menjadi menteri berkelakuan baik. Ya kan? Pertanyaannya, ini kan alasan yang dipakai satu, alasan yang non yuridis. Betul. Alasan yang tidak terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, alasan yang dipakai ini adalah dari segi kewenangan, tidak ada hakim
hakim itu menilai pekerjaan daripada menteri. Betul. Yang menilai pekerjaan menteri itu presiden. Karena presidenlah yang mengangkat dan memberhentikan menteri. Benar. Ini kan paradoks dalam bernegara. Dan paradoks dalam bernegara ini sudah masuk dalam ruang-ruang penegakan hukum. Berbahaya. Dan malah seharusnya begini, Bung. Dan malah mungkin seharusnya karena dia itu seorang sebagai seorang pejabat negara yang diberi kewenangan, malah itu menjadi dasar pemberat dia harusnya sesuai kitab undang-undang hukum pidana, karena berkelakuan baik karena pejabat negara menjadi dikurangi. Betul. Gitu. Ini menarik sekali. Ini kan agak lucu. Menarik nih pemirsa. Makanya saya bicara begini, saya mau menimbang-nimbang ini. Ini kenapa nih? Kalau kita mau bicara tentang alasan yang memberatkan, hampir semua memberatkan nih. Betul. Yang pertama dia melakukan pidana dalam konteks ekonomi terpuruk. Betul. Kemudian dalam konteks bencana alam, kemudian mengkorupsi bantuan sosial. Yang ketiga kemudian dia sebagai seorang pejabat negara. Dan harusnya ini sungguh luar biasa ya. Tapi ini menyangkut hak masyarakat kan? Bagi saya inilah satu potret hukum yang Indonesia perlu melakukan proses evaluasi. Ini sangat berbahaya karena kita khawatirkannya seperti para filsuf. Tatkala hukum ditegakkan ini, maka yang terjadi adalah belum omnium contra omnes. Manusia manusia itu akan berperan dengan manusia-manusia lainnya. Betul. Ya, atau menjadi homo homini lupus. Manusia akan menjadi serigala bagaimana manusia lainnya. Ini kan kita khawatir publik mengalami kekecewaan yang ketika satu waktu itu terakumulasi, maka dia akan meledak menjadi sebuah people power. Iya kan? Karena ya gitu, orang kecil kemudian dihukum begitu mencengangkan, seolah-olah orang besar ya, tajam ke bawah, Bung ya. Kita khawatirkan. Makanya kalau kawan-kawan baca bukunya Pamungkas tentang peradilan hukum sesat di Indonesia seperti itu menggambarkan bagaimana wajah-wajah peradilan tuh begitu miris gitu kan. Nah, ini penting. Tapi sekarang kita hormati putusan pengadilan walaupun kita anggap menurut saya agak lucu juga. Lucu dan menarik gitu begini, Bung. Menarik yang Bung sampaikan tadi ketika bahwasanya banyak aparat penegak hukum hari ini yang menyampingkan bahwasanya pandangan-pandangan dari masyarakat, atensi dari masyarakat kan begitu. Padahal memang masyarakat telah menilai itu salah, tapi mungkin pandangan penegak hukum kita melihatnya dan lain sebagainya kan begitu. Ya. Nah, tapi menarik begini, Bung. Hari ini kan banyak nih fenomena-fenomena hari ini. Sepertinya masyarakat kita sudah terbuka akan hal itu begitu. Memang seharusnya kan bahwasanya Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, toh kan begitu. Nah, hari ini kan fenomena hari ini bagaimana? Bung telah melihat bahwasanya kemarin masalah kasus FE dan sebagainya itu sepertinya masyarakat Indonesia hari ini sudah mulai terbuka akan hal-hal fenomena seperti itu. Dan hari ini sebagai masyarakat juga mungkin sudah memberikan sanksi-sanksi moral begitu. Nah, bagaimana melihat Bung sendiri melihat fenomena hari ini begitu? Dan fenomena hari ini yang no viral no justice kan begitu. Gimana? Ya begitu. Memang hari ini kalau kita lihat begini. Memang dalam konteks penegakan hukum itu ada yang kita kenal dengan istilah living law atau hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi itu hakim itu wajib melihat nilai keadilan dalam masyarakat. Bagaimana hukum itu bekerja. Jadi hukum bekerja itu tidak mesti harus melihat undang-undang. Hukum itu tidak harus menjadi menjadi corong undang-undang. Betul. Jadi apa kata undang-undang, begitulah hakim berbicara. Sementara hakim itu adalah utusan Tuhan di muka bumi. Kalau dia utusan Tuhan, berarti predikat dia itu ya bukan predikat kaleng-kaleng. Dia punya kebebasan. Ya, harusnya kan begitu. Makanya dia harus melihat yang namanya itu secara filosofis. Kedua juga kan kalau dilihat kan ius curia novita, hakim itu adalah orang yang dianggap tahu hukum. Betul. Jadi tahu segalanya. Tahu kan hukum. Jadi harus dia memberikan itu. Harus dia melihat apa sih yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, itu harus dilihat. Tapi di sisi yang lain ini juga ada plus minus. Nah, ini kan juga nanti akan membentuk satu, kalau dalam konteks kasus-kasus FS, saya melihat kemarahan publik ini bagian daripada wujud keadilan. Kalau saya melihatnya. Nah, tapi dalam konteks yang seperti Bung tadi sampaikan, no viral no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Betul. Nah, di sini perlu kita sanksikan juga. Mungkin dalam konteks kasus FS ini saya kemudian ya bisa tidak dissenting opinion, tidak berbeda pandangan. Saya setuju, ya kan? Tapi dalam konteks kasus yang lain juga kita perlu perhatikan. Jangan sampai ini kan jangan, karena ini juga agak-agak berbahaya. Misalnya seperti ini, misalnya konteks kasus yang pernah terjadi di NTB. Ada begal kan? Betul. Ada begal yang ingin membegal orang, tiba-tiba kemudian kemudian terjadi ini cekcokan terjadi cekcok, lalu yang meninggal
begalnya, pelakunya begitu. begal. Nah, Begalnya. kasus itu kemudian diproses dan terakhir karena desakan publik, Betul. kemudian si siapa ini kemudian Si orang yang mau jadi korban ini iya, begitu kan? si korban itu kemudian yang membunuh begal itu kan, Betul, gitu kan? betul. Itu Karena kemudian dia melindungi diri ya. iya, dilepaskan dengan Betul, alasan dia membela diri. Membela diri. Atau dia telah melakukan namanya noduar. Kalau dalam Iya, hukum pidana namanya noduar. betul. Pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa, no due access. No due access kan. Nah, ini perlu kita lihat juga. Kalau saya situ agak tidak sependapat. Kenapa begitu? Di situ yang rumus yang dipakai apa? No violent justice. Jadi polisi atau penegak hukum di NTB di sana itu melepaskan dia karena kasusnya udah viral. Betul. Desakan publik supaya harus lepaskan dia, jangan jadikan dia tersangka begitu. Sehingga lepaskan. Dalam konteks ini saya tidak sepakat. Karena nggak ada legal standing yang kuat akan hal itu. Karena pertama sisi kewenangan polisi sebetulnya ini kan ada orang mati. Betul. Terjadi penghilangan nyawa. Penghilangan nyawa, benar. Dengan alibi atau alasan no due access. Betul. Pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa. Nah, pembelaan terpaksa ini, ya kan, ini harus dibuktikan di pengadilan. Benar. Bukan kemudian dibuktikan oleh penyidik ataupun polisi. Nah, saya tidak sepakat itu, tapi ini kan yang dipakai adalah no violent justice. Nah, makanya saya bilang, dalam konteks keadaan-keadaan tertentu, kita bisa kemudian bersepakat. Berarti memang ada plus minusnya ya. Harus viral, baru ada keadilan. Betul, betul. Tapi sisi lain juga kadang-kadang viral juga bisa memicu ketidakadilan. Betul. Iya kan? Tetapi dan terkadang begini Bung, terkadang malahan tampaknya ada atensi publik ini memang ada beberapa kasus yang betul-betul memang ya kasus receh-receh lah segala macam, kayak seorang nenek yang ya mengambil kokoa dan sebagainya kan begitu. Yang hanya untuk makan, tapi itu di hakim dipidana dan sebagainya kan begitu. Tapi kan itu semua kan karena atensi dari publik gitu. Kalau nggak ada atensi dari publik ya bisa saja ini masuk penjara kan begitu. Harus ya, pastinya akan seperti itu. Ya kan? Walaupun ya dilakukan memang pencurian. Ya, memang kan begitu. Memang kalau kita lihat begini, memang ini kan menjadi satu problematika kita di Indonesia. Ya, orang yang mencuri ya harus memang tetap pasti akan bersalah. Tapi ini kan perlu kita lihat, ini kan hukum itu kan pada prinsipnya kan perlu untuk memanusiakan manusia. Betul. Hukum itu perlu memanusiakan manusia, jangan membinatangkan manusia. Nah, kalau seperti ini kan orang yang sudah usia lanjut, lansia, kemudian dihukum kan itu kan sudah tidak etis lagi. Dan asas kebermanfaatannya apa begitu kan? Hukum yang bertujuan untuk mengangkat marwah manusia itu kemudian menjadi filosofi itu menjadi sirna gitu kan. Ya, nah, ini kalau kita lihat ini sudah ada respon daripada proses yang kemarin kemudian pada Januari kemarin itu disahkan KUHP baru kan. Walaupun belum berlaku itu kan sudah ada memberikan beberapa alternatif hukuman. Tidak mesti hukuman badan, ada hukuman tertentu. Sanksi-sanksi lain. Ada sanksi sosial, sanksi alternatif dan sanksi sosial. Iya. Walaupun juga perlu dalam beberapa sisi juga KUHP nasional yang perlu disahkan ini juga perlu kita kritisi secara tajam. Benar. Karena benar juga yang apalagi yang masalah salah satu pasal itu terkait masalah orang yang dihukum mati. Itu. Ya jika ini 10 tahun berkelakuan baik kan bisa nggak jadi hukuman mati kan begitu. Jadi ya betul itu luar biasa juga itu kan begitu. Itu satu pasal juga yang perlu kita melakukan kritisasi. Betul. Secara tajam karena memang ya agak-agak lucu juga kalau misalnya orang ini orang itu kan pastinya kalau dia dihukum mati tapi kemudian diberi kesempatan menjadi hukuman percobaan selama 10 tahun, kalau dia berbuat baik, insaf, ya bisa kemudian dialihkan hukuman itu, dikonversi dari hukuman mati menjadi hukuman 20 tahun atau seumur hidup. Ya pastinya dia akan berbuat baik lah. Mana ada coba kita lihat di Indonesia, berapa banyak orang yang tadi ya ketika belum masuk penjara itu pakai pakaian seksi, tapi ketika masuk penjara kemudian baca Quran, baca hadis dan seterusnya, pakai jilbab. Tapi kemudian setelah keluar apa? Mereka kembali pada lifestyle mereka sejak sebelum tidak masuk menjamin ini. Juga, Bung ya, bahwasanya dia akan bertobat dan sebagainya begitu ya. Jadi kita perlu mempertahankan hukuman mati jadi hukuman mati itu jadi KUHP kita itu menjadikan hukuman mati itu bersifat alternatif. Dia vonis hukuman mati tetapi dalam penerapannya alternatif. Betul. Nah, karena bisa diganti. Tapi semestinya kita harus tetap mempertahankan hukuman mati bersifat absolut. Tatkala orang dijatuhkan hukuman mati, maka kemudian itu harus dilaksanakan. Tidak boleh ada tawar, tidak ada bargaining, harus kalau sudah baik maka dia harus dikonversi. Tidak boleh, kalau menurut hemat saya ya nggak boleh seperti itu. Ya, memang kan pada dasarnya kan mungkin dari para pembuat undang-undang kita sebelumnya kan tujuannya dihadirkan hukuman mati kan memang agar ada adanya preventif, pencegahan di situ. Dan kedua juga mungkin
memberikan hukuman mati sebagai efek jera, kan begitu. Namun rupanya fenomena hari ini kan orang juga nggak takut akan hal tersebut begitu. Dan apalagi yang Bung sampaikan tadi sangat menarik, Bung. Ketika Bung menyampaikan terkait bahwasanya hukum mungkin kita juga tidak bisa berpatokan terhadap undang-undang saja, tapi juga kita harus juga melihat perspektif dari penegak hukum juga. Harusnya begitu. Dan juga kita juga harus melihat apa yang Bung sampaikan tadi, budaya hukumnya, budaya masyarakatnya, kan begitu. Budaya hukum yang diterapkan di masyarakat. Kalau pandangan Bung sendiri, apakah hari ini undang-undang kita atau regulasi yang ada di Indonesia mengatur tentang hukum dan ketertiban masyarakat ini telah menjamin rasa keadilan di masyarakat atau bagaimana, Bu? Kalau pandangan Bung sendiri? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Bung Fatur tadi itu saya teringat seorang tokoh hukum, Lawrence Enferman, yang dia membagi 3 kelas hukum itu, ada 3 struktur hukum yang dia itu harus bekerja dengan baik. Lawrence Enferman mengatakan bahwa 3 elemen hukum itu, yang pertama adalah legal substance atau substansi hukum. Substansi hukum ini kita bicara tentang undang-undang. Jadi undang-undang itu perlu kita tata. Karena manakala ada undang-undang satu sama undang-undang yang lainnya yang bertentangan atau overlapping, ini bisa membuat penegakan hukum itu menjadi kacau. Betul. Yang kedua juga ada yang namanya legal structure. Legal structure ini kita bicara tentang aparat penegak hukum. Ya. Nah, ini kadang-kadang kan undang-undangnya sudah jelas, misalnya seperti polisi ini, Polri. Undang-undangnya sudah sangat jelas. Polri itu memiliki 3 fungsi, 3 tupoksi, yaitu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani. Tapi hari ini kita lihat apa? Yang ada adalah menganiaya, arogansi, dan seterusnya. Ini kan satu potret bahwa tidak linear antara cita-cita nilai-nilai ideal hukum dengan orang yang kemudian diamanahkan untuk menegakkan hukum. Ya kan? Berapa banyak hakim-hakim yang kemudian sekarang tertangkap di biasa lagi. Apalagi hakim agung, waduh. Ya itu, makanya saya bilang. Luar biasa. Yang ketiga lagi apa? Budaya hukum. Indonesia ini perlu banyak mencontoh budaya hukum seperti di Jepang. Orang Jepang sana itu, manakala mereka diduga melakukan tindak pidana, kalau mereka sebagai seorang pejabat, mereka mengundurkan diri dari jabatannya. Budaya rasa malunya ada, Bung ya? Budaya malu, mereka sayanya itu begitu tinggi, begitu besar. Tapi Indonesia, kalau sudah jelas-jelas di OTT, malah dia tampil di media seperti seorang pangeran. Betul. Yang sedang melakukan sebuah orkestra besar kan? Betul. Lucu. Ya akibatnya ya sudahlah. Orang menganggap ya sudahlah, koruptor ini sebagai artis dia, bukan lagi ini kan? Ya gitu. Betul. Indonesia itu 3 hal itu. Dan juga bahkan seolah-olah di dalam persidangan pun para koruptor dan sebagainya seolah-olah diberikan hak khusus begitu kan? Ya. Baik mungkin ya baju tahanan ini pun juga berbeda kan, banyak juga itu, Bung. Iya, ini kan jadi menarik juga begitu. Banyak hal yang perlu kita kritisi. Tapi intinya 3 hal tadi yang kemudian harus berjalan secara bergandengan tangan. Betul. 3 elemen tadi harus bergandengan tangan. Harus linear ya? Harus linear, manakala kita mengharapkan terwujudnya nilai-nilai ideal daripada negara hukum itu sendiri. Itu ya satu prinsip mendasar yang harus ada gitu kan. Berarti yang menariknya Bu sampaikan tadi, berarti dapat mungkin saya ambil kesimpulannya memang untuk menjamin rasanya keadilan di masyarakat ini memang 3 poin tadi. Yang pertama yang Bu sampaikan tadi mengenai mengenai substansi hukumnya, terus yang kedua juga mengenai aparat penegak hukumnya, dan juga mengenai budaya hukumnya. Ya, itu berarti harus laras begitu, Bung ya. Sehingga barulah nanti mungkin akan tercapai begitu. Betul, itu semua harus selaras karena kan ibaratkan tubuh manusia. Betul. Manakala jantungnya tidak, manakala mata kita bagus, telinga kita bagus, semua alat indera kita bagus, tapi kalau paru-paru kita rusak, atau jantung kita sudah nggak berdetak, maka kita sudah tidak ada fungsinya lagi. Benar. Ibaratnya dua mata koin yang ini ya, sama-sama berfungsi. Ya, kita sebut ini adalah satu syarat akumulatif yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Gitu. Ya. Tidak boleh terpisahkan. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Ya kalau kita ingin diskusi potret penegakan hukum di Indonesia ini, ya banyak hal yang perlu kemudian kita kritisi, banyak hal yang kemudian perlu kita evaluasi. Betul. Mengingat memang ya ini konsekuensi Indonesia memilih negara hukum, bukan negara monarki. Betul. Ya, maka hukum itu harus berada di depan, jangan ditempatkan di belakang busway. Luar biasa disampaikan oleh Bung Noval ini. Memang luar biasa pemaparan disampaikan oleh Bung Noval ini, pemirsa Envolso dan lain sebagainya. Tentu dari yang disampaikan oleh Bung Noval tadi, tentu kita berharap bahwasanya di dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia ini baik secara undang-undangnya jelas mengaturnya, sehingga adanya kepastian hukum kan begitu. Sehingga dan juga yang kedua, bagi aparat penegak hukum kita yang ada di instansi-instansi yang ada di seluruh Indonesia ini,
semoga aparat-aparat hukum ini juga taat akan tupoksi mereka dan lain sebagainya, kan Harus. begitu. Dan juga kita berharap juga masyarakat kita bisa menerapkan itu, dan juga agar masyarakat kita ini juga memiliki budaya-budaya hukum begitu. Nah, oleh sebab itu pemirsa-pemirsa Enposo, untuk menutup statement pada malam hari ini, saya ingin mengutip salah satu adegium yang mengatakan bahwasanya fit justitia ruat selum, hukum harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kita akan ketemu pada statement selanjutnya, pada acara selanjutnya. Sekian, terima kasih, selamat Bu. Siap, Bung Fatur.